kembali bersama saya Muhammad Abdullah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laporan perubahan modal dan juga laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan perubahan modal. Apa sih laporan perubahan modal itu? Ya, laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan jumlah pemilik. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Modal pemilik akan bertambah jika adanya tambahan investasi oleh pemilik atau bisa juga dari investor lainnya. Yang kedua, karena perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, modal pemilik akan berkurang jika pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini bisa disebut dengan pengambilan private. Yang kedua, karena perusahaan menderita kerugian. Pada dasarnya, laporan perubahan modal cukup simpel dan mudah dalam pembuatannya. Penting laporan sebelumnya, neraca dan juga laba rugi tidak ada. Di sini ada contoh laporan perubahan modal. Yang pertama, modal bertambah. Di sini simpel laporannya. Yang pertama ada modal awal. Modal awal sebesar 30 juta. Selama operasional mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar 13 juta. Jadi total modal sebanyak 43 juta. Dan ada penambahan modal dari pemilik sebesar 5 juta rupiah. Jadi modal akhir sebesar 48 juta rupiah. Di sini ada perubahan modal yang dari awalnya 30 juta menjadi 48 juta berasal dari keuntungan perusahaan dan penambahan modal dari pemilik. Ini adalah contoh laporan perubahan modal yang bertambah. Yang kedua adalah modal berkurang. Jadi di awal sudah dijelaskan bisa karena pengambilan oleh pemilik atau karena mengalami kerugian. Ini adalah contohnya. Modal awal 30 juta. Laba bersih setelah pajak 5 juta. Dia ada laba keuntungan 5 juta. Total 35 juta. Tetapi pemilik perusahaan itu mengambil pref sebanyak 10 juta rupiah dan tidak menambahkan modalnya. Di sini adalah kosong. Maka modal akhir adalah 35 juta dikurangi 10 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Di sini ada perubahan modal yang awalnya 30 juta menjadi 25 juta. Berarti ada modal yang kurang. Pada dasarnya itu saja untuk laporan perubahan modal. Yang penting datanya kita sudah memiliki. Oke, berikutnya kita belajar tentang laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Sumber arus kas terdiri dari 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau keuangan. Jadi sumber arus kas hanya terdiri dari 3. Yang ini akan ada di dalam laporan arus kas. Oke, yang pertama aktivitas operasi. Apa itu? Yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Contohnya adalah penjualan tunai,
pelunasan piutang, pembelian tunai, dan pelunasan utang. Oke, yang kedua, aktivitas investasi. Apa itu? Adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Contohnya adalah penjualan aset dan pembelian aset. Penjualan aset di sini untuk misalkan untuk aset-aset yang sudah usang, sudah pecah atau lain sebagainya. Dan pembelian aset ini untuk aset-aset pengganti aset yang sudah usang ini. Berikutnya yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau keuangan. Adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Contohnya adalah investasi baru. Yang kedua ada hutang baru, dan yang ketiga juga ada prep. Contoh laporan arus kas. Jadi dijelaskan bahwa ada 3 unsur atau 3 sumber arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan dari aktivitas operasi. Di sini dijelaskan ada penjualan tunai sebesar 40 juta rupiah. Yang kedua ada pelunasan piutang sebesar 10 juta rupiah. Ini total sama dengan 50 juta rupiah. Ini adalah arus kas yang bertambah. Selain daripada penjualan dan pelunasan piutang, di dalam aktivitas operasi juga ada pembelian tunai, pembelian tunai untuk bahan baku dan lain sebagainya sebesar 20 juta rupiah. Yang berikutnya juga ada pelunasan utang di dalam aktivitas operasi sebesar 5 juta rupiah. Jadi total pengurangan dari aktivitas operasi sebesar 25 juta rupiah. Jadi di sini total arus kas operasi adalah 50 juta dari penjualan dan pelunasan piutang dikurangin 25 juta rupiah dari pembelian tunai untuk bahan baku atau yang lainnya, ditambah pelunasan piutang. Jadi total arus kas operasi sebesar 25 juta rupiah. Berikutnya yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Dijelaskan di awal ada penjualan dan pembelian. Penjualan aset sebesar 5 juta rupiah, berarti ada penambahan terhadap arus kas. Yang kedua, pembelian aset baru, karena ada pembelian berarti ada uang yang dikeluarkan sebesar 8 juta rupiah. Total arus kas investasi di sini adalah minus 3 juta rupiah. Jadi karena penjualannya hanya 5 juta rupiah, sedangkan pembelian asetnya sebesar 8 juta rupiah. Jadi total arus kas investasinya adalah minus 3 juta rupiah. Berikutnya yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan atau keuangan. Di sini bisa dari investasi baru ditambah utang baru, dan bisa juga dari private. Di sini ada investasi baru sebesar 10 juta rupiah. Berarti ada penambahan terhadap kas. Dan ada private sebesar 0 rupiah, jadi tidak ada pengurangan. Jadi total arus kas pendanaan sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari investasi baru ditambah utang baru. Oke, jadi 3 unsur ini sudah ada. Kita total dari 3 sumber arus kas 25 juta dikurangin 3 juta ditambah 10 juta rupiah. Jadi arus kas bersih untuk perusahaan Alfa Catering sebesar 32 juta rupiah. Baik, jadi itu adalah gambaran dari laporan arus kas. Jadi 3 unsur inilah yang ada di dalam laporan arus kas. Dan ini bersumber dari laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Baik, sekian materi kali ini. Terima kasih.
tetap jaga kesehatan kalian. Jika ada pertanyaan, boleh melalui kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp saya. Terima kasih. Salam produk kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.